Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas materi mata kuliah akuntansi bank dengan topik inkaso dan bank garansi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada Putri Mayangsari, Nadila Khairat, Jihan Hijratul Husna, Nabila Nurulita, lalu saya sendiri, Fioni Putri Dwinanda, Bulan Alda Bilkis, Wina Handina, dan yang terakhir Natasha Salsabila. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu inkaso rupiah, inkaso falas, dan bank garansi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai inkaso. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih itu inkaso. Jadi, inkaso merupakan kegiatan jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Dalam kaitan dengan inkaso, dikenal dengan adanya yang pertama, bank pemrakarsa. Bank pemrakarsa ini adalah bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. Lalu yang kedua ada bank pelaksana. Bank pelaksana ini adalah bank yang melaksanakan penagihan kepada pihak ketiga atas amanat dari cabang atau bank pemrakarsa dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah bank pemrakarsa. Kegiatan inkaso menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasokan, contohnya seperti cek dan bilet giro. Lalu juga ada menggunakan telex, pos biasa, atau faksimal. Penggunaan media ini menimbulkan biaya, dan biaya ini nantinya akan dibebankan kepada pihak ketiga yang memberikan amanat inkaso. Di sisi lain, bank pemrakarsa akan memperoleh pendapatan berupa komisi inkaso. Baiklah, selanjutnya saya Nabila Nurulita akan menjelaskan tentang transaksi inkaso. Transaksi inkaso terbagi dua. Yang pertama, inkaso rupiah. Lalu yang kedua, yaitu inkaso valuta asing atau kolektif. Inkaso rupiah. Inkaso rupiah merupakan bentuk layanan penagihan cek, BG, atau warkat-warkat valuta rupiah oleh suatu bank yang tertarik berada di suatu wilayah keliling ataupun berada di luar wilayah. Ketentuan umum inkaso rupiah, yaitu dapat dilaksanakan di seluruh kantor cabang, tersedia bagi nasabah maupun bukan nasabah, warkat yang dapat diinkasokan, warkat yang tertariknya bank atau lembaga keuangan bukan bank, LKBB, antara lain wesel, cek, bilet giro, cek perjalanan, dan lain sebagainya. Warkat yang tertariknya bukan bank dan juga bukan LKBB, antara lain wesel, promissory note, yang tertariknya perorangan atau perusahaan. Selanjutnya, saya Nadila Khairat akan melanjutkan pembahasan berikutnya, inkaso valuta asing atau kolektif. Inkaso valuta asing merupakan bentuk layanan penagihan pembayaran atas cek atau bilet giro atau warkat-warkat yang bank tertariknya berada di luar negeri atau di dalam negeri namun valuta warkat dalam valuta asing. Selanjutnya, keuntungan dari inkaso valuta asing yaitu kemudahan dalam penagihan pembayaran warkat dalam valuta asing dengan biaya yang kompetitif. Selanjutnya, manfaat dari inkaso valuta asing, yaitu nasabah dapat menerima pembayaran warkat dari seluruh wilayah Indonesia dan dari negara tertentu sesuai ketentuan bank. Nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri.
Selanjutnya yaitu jenis inkaso. Yang pertama, warkat inkaso tanpa lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilet giro, wesel, dan surat berharga. Yang kedua yaitu warkat inkaso dengan lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting. Baiklah, selanjutnya saya Jihani Jiratul Husna akan melanjutkan menjelaskan mengenai jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya. Yang pertama, inkaso keluar. Inkaso keluar merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini, bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain di kota lain. Yang B, inkaso masuk. Inkaso masuk merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabah yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Selanjutnya, baik inkaso masuk maupun inkaso keluar akan menciptakan hubungan antar kantor antara bank pemberi amanat dan cabang penerima amanat. Dalam inkaso keluar, bank pemberi amanat akan mendebet bank penerima amanat. Sedangkan dalam inkaso masuk, bank penerima amanat akan mengkredit bank pemberi amanat. Pada inkaso keluar, transaksi ini bersifat bersyarat dan oleh sebab itu harus dibukukan dalam rekening administratif. Artinya, bank akan membayar sejumlah uang kepada si pemberi amanat, dalam hal ini nasabah, apabila hasil inkaso dinyatakan berhasil. Dengan demikian, rekening administratif akan muncul di sebelah kredit. Selanjutnya, jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Yang pertama, inkaso melalui bank lain. Inkaso melalui bank lain dilaksanakan terhadap pihak ketiga, nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso biasanya dilakukan melalui cabang bank itu sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Selanjutnya, inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Baiklah, selanjutnya saya, Natasha Salsabilah, akan melanjutkan penjelasan materi tentang inkaso, yaitu yang pertama, manfaat menggunakan inkaso. Keberadaan inkaso tentu memiliki manfaat tersendiri. Adapun manfaat dari penggunaan inkaso yaitu, yang pertama, inkaso dapat menghemat waktu. Inkaso dapat menghemat waktu karena penagihan warkat yang dilakukan sendiri akan membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lebih lama. Tapi dengan adanya inkaso, maka akan lebih menghemat waktu saat menagih warkat kepada orang lain. Yang kedua, inkaso dapat menghemat biaya. Inkaso dapat menghemat biaya karena jika nasabah sedang berada di luar negeri dan ingin menagih warkat seperti cek, tentu akan mengeluarkan biaya yang besar. Namun dengan adanya inkaso, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil bila dibandingkan harus ditagih sendiri. Yang ketiga, penggunaan inkaso dapat terhindar dari risiko kehilangan. Penggunaan inkaso dapat terhindar dari risiko kehilangan karena transaksi antar perusahaan menggunakan inkaso sangat aman dan menguntungkan. Hal ini karena nasabah bisa terhindar dari segala risiko seperti kehilangan uang akibat perampokan, pencurian, atau aksi kejahatan lainnya. Yang keempat, inkaso dapat membantu lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota. Yang kelima, penggunaan inkaso lebih bonafit dan nasabah memiliki reputasi yang lebih jelas. Selanjutnya, biaya atau fee transaksi inkaso. Yang pertama, inkaso keluar. Inkaso keluar merupakan kegiatan inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang bank sendiri atau bank lain di luar kota. Yang kedua, inkaso masuk. Inkaso masuk merupakan tagihan masuk atas beban rekening bank sendiri dan hasilnya dikirim ke cabang bank pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga.
Baiklah, selanjutnya saya Wulan Aulia Bilqis akan melanjutkan topik pembahasan dari sebelumnya, yaitu mengenai bank garansi. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Perjanjian bisa berupa perjanjian jual beli, sewa, kontrak mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat bank garansi. Yang pertama, penerimaan berupa biaya administrasi atau provisi atau komisi yang merupakan fee-based income bagi bank. Yang kedua, pengendapan dana store jam yang merupakan dana murah bagi bank. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah lebih loyal kepada bank. Selanjutnya, saya Putri Mayansari akan menjelaskan tentang jenis bank garansi. Beberapa jenis bank garansi yang ada, yang pertama yaitu bank garansi pembelian, yaitu bank garansi diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank. Yang kedua, bank garansi pita cukai tembakau, yaitu bank garansi yang diberikan kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah pabrik rokok. Yang ketiga, bank garansi penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah. Yang keempat, bank garansi tender atau big bond, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau referensi yang akan mengikuti tender atas suatu proyek. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor atau referensi tersebut. Salah satu persyaratan kontraktor atau referensi dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi. Yang kelima, bank garansi pelaksanaan atau performance bond, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau referensi guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau referensi. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor atau referensi. Yang keenam, bank garansi uang muka atau advance payment bond, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau referensi atas uang muka yang diterima oleh kontraktor atau referensi. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor atau referensi. Yang ketujuh, bank garansi pemeliharaan atau retention bond, yaitu bank garansi yang diberikan pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau referensi guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor atau referensi. Baiklah, saya Wina Handina yang selanjutnya akan membahas materi mengenai pihak dan mekanisme proses bank garansi. Untuk mekanisme proses bank garansi sendiri melibatkan 3 pihak, yaitu penjamin. Apa itu penjamin? Pihak penjamin di sini adalah bank yang menerbitkan jaminan tersebut. Pihak kedua adalah terjamin. Pihak terjamin adalah nasabah yang mengajukan ataupun sebagai pemohon jaminan kepada bank agar mendapat penerbitan sebuah jaminan bank untuk kepentingan transaksi atau perjanjiannya dengan pihak penerima jaminan. Ketiga adalah penerima jaminan. Kebalikannya, penerima jaminan ini adalah pihak ketiga akan menerima jaminan yang diberikan oleh pihak bank tersebut. Lalu, bagaimanakah proses mekanisme bank garansi? Apabila pihak terjamin ingkar terhadap kewajibannya, maka penerima jaminan memiliki hak untuk menerima jaminan atas uang prestasi yang terjadi, sehingga ia berhak mendapatkan sejumlah ganti rugi atas pelanggaran tersebut.
Untuk itu, pihak penjamin harus menjadi nasabah dan diwajibkan untuk memiliki simpanan pada bank pemberi jaminan. Simpanan ini bisa dalam bentuk giro maupun deposito. Untuk jumlahnya sendiri, setidaknya harus sama dengan jumlah uang jaminan yang akan diterbitkan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.